Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cucuta Kisah, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari luar. Well, salam mistis, ketemu lagi dengan kami, channel yang setiap hari selalu menghibur Anda dengan suguhan cerita-cerita misteri. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Gerhana Berdarah di Kampung Terlarang. Di sebuah kampung terpencil di pedalaman Jawa, tak pernah terdengar suara adzan. Pendatang yang mencoba mengumandangkannya selalu mengalami kejadian mengerikan. Warga hidup dalam diam, seolah takut pada sesuatu yang tak kasat mata. Ternyata, kampung itu menyimpan kutukan berdarah yang berakar dari pengkhianatan masa lalu. Hujan rintik-rintik membasahi jalan tanah yang memanjang seperti urat nadi tua di tengah hutan. Robi menurunkan kaca mobilnya, membiarkan aroma tanah basah bercampur bau dedaunan lapuk masuk ke paru-paru. Udara di sini terasa berat, seolah setiap tarikan nafas membawa beban yang tak terlihat. Di kiri kanan pepohonan jati menjulang, rantingnya saling beradu ditiup angin, menghasilkan suara gesekan yang menyerupai bisikan. Tak ada rumah, tak ada suara ayam, bahkan jangkrik pun seakan enggan bersuara. Hanya deru mesin mobilnya yang terdengar memantul di antara batang-batang pohon. Papan kayu reot di tepi jalan muncul dari balik kabut tipis. Tulisan di atasnya nyaris pudar. Selamat datang di Kampung Wening. Huruf-hurufnya retak, seperti diukir oleh tangan yang gemetar. Begitu melewati papan itu, Robi merasakan perubahan aneh. Suara hujan mendadak meredam, seperti ada selimut tebal yang menutup telinganya. Ia mematikan mesin mobil, berharap mendengar sesuatu, apapun, tapi yang ada hanya hening. Hening yang bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan hening yang hidup, menatap balik menunggu. Di kejauhan ia melihat beberapa rumah panggung dari kayu, berdiri rapat seperti orang-orang yang saling berbisik, namun tak ingin terdengar. Jendela-jendela tertutup rapat, tirai lusuh bergoyang pelan, tak ada anak bermain, tak ada orang menjemur pakaian. Kampung ini seperti lukisan yang ditinggalkan di tengah prosesnya. Langkah kaki Robi terasa terlalu keras saat ia turun dari mobil. Setiap injakan di tanah becek memantul di kepalanya. Ia menelan ludah, mencoba memanggil, "Permisi." Suara itu terdengar aneh, namun tercekik di udara, lalu lenyap tanpa gema. Dari balik salah satu jendela, sepasang mata tua mengintip. Tatapan itu dingin, penuh peringatan. Lalu jendela menutup dengan bunyi duk yang pelan namun tegas. Robi berdiri di tengah jalan kampung, basah kuyup, dikelilingi rumah-rumah yang membisu. Dan di dalam keheningan itu, ia merasa ada sesuatu yang berjalan di belakangnya. Meski saat ia menoleh, jalan itu kosong. Robi berjalan menyusuri jalan kampung yang becek. Sepatu ketsnya tenggelam separuh di lumpur. Di ujung jalan berdiri sebuah rumah panggung dari kayu jati tua. Catnya mengelupas, tiang-tiangnya miring seperti menahan beban yang terlalu berat. Atapnya ditumbuhi lumut tebal, dan di bawahnya lampu minyak redup berayun pelan, memantulkan cahaya kekuningan yang tak mampu mengusir bayangan. Pintu rumah itu terbuka sedikit, menampakkan lorong gelap di dalamnya. Dari dalam terdengar suara napas berat, seperti seseorang yang sudah lama menunggu. Robi ragu sejenak, tapi udara di belakangnya terasa dingin menusuk, membuatnya melangkah maju. Begitu ia mengetuk, pintu terbuka lebih lebar, memperlihatkan sosok kurus bongkok dengan mata cekung. Kulitnya keriput seperti kulit pohon yang terbakar matahari. "Kowe wong anyar." Suara itu serak, nyaris berbisik. Robi mengangguk, mencoba tersenyum. "Saya hanya singgah sebentar. Nama saya Robi." Orang tua itu menatapnya lama, lalu memberi isyarat masuk. Bau kayu lembab dan asap dupa memenuhi ruangan. Di sudut tergantung foto hitam putih seorang lelaki berjubah putih. Wajahnya kabur oleh bercak jamur. Di bawah foto itu ada kendi tanah liat berisi air yang tak memantulkan cahaya. "Aku Mbah Samin," katanya, duduk di kursi goyang yang berderit setiap kali ia bergerak. "Di sini jangan bicara keras-keras. Dan jangan pernah memanggil nama Tuhan dengan lantang." Robi mengernyit. "Kenapa?" Mbah Samin menatapnya, matanya berkilat aneh di bawah cahaya lampu minyak.
karena ada yang mendengar. Dan kalau ia mendengar, ia akan datang. Di luar angin bertiup kencang, membuat papan dinding bergetar. Robi merasa seperti ada sesuatu yang mengitari rumah itu, berjalan di luar menunggu. Pagi di Kampung Wening datang tanpa suara ayam berkokok, tanpa denting peralatan dapur, tanpa sapaan tetangga. Matahari hanya menembus tipis lewat kabut yang menggantung rendah, membuat seluruh kampung tampak seperti terperangkap di dalam mimpi buruk yang tak pernah usai. Robi duduk di beranda rumah Mbah Samin, menyeruput kopi pahit yang rasanya getir seperti udara di sekitarnya. Ia mencoba memancing percakapan. "Mbah, kenapa di sini tidak ada adzan? Masjidnya ada, tapi terkunci." Mbah Samin menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. "Itu demi keselamatan kita semua." Nada suaranya datar, tapi matanya menyimpan sesuatu, campuran rasa takut dan penyesalan. Robi tak puas. Ia berjalan menyusuri jalan kampung, mencoba berbicara dengan warga. Namun setiap kali ia menanyakan soal adzan, wajah mereka berubah kaku. Ada yang langsung menutup pintu, ada yang pura-pura tak mendengar, seolah kata itu sendiri adalah racun. Di tengah jalan, seorang anak perempuan berambut panjang berdiri memandangnya. Bajunya lusuh, kakinya telanjang, dan matanya terlalu besar untuk wajahnya yang kecil. "Namaku Laras," katanya lirih. Robi tersenyum tipis. "Kamu tahu kenapa di sini tidak ada azan?" Laras menunduk, lalu mendekat hingga suaranya nyaris tak terdengar. "Dulu ada yang mencoba. Dia memanggil nama Tuhan dari menara masjid. Besoknya, kepalanya ditemukan di sumur." Robi terdiam. Sebelum ia sempat bertanya lagi, Laras sudah berlari masuk ke gang sempit di antara rumah-rumah, menghilang seperti asap. Di kejauhan angin bertiup membawa aroma besi yang samar, bau darah yang terlalu tipis untuk pasti, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Siang itu kabut tipis belum juga terangkat meski matahari sudah tinggi. Robi berjalan mengikuti jalan setapak yang menurun, melewati rumah-rumah panggung yang semakin jarang. Di ujung jalan ia melihatnya, masjid tua yang pernah ia lihat dari kejauhan. Bangunannya berdiri sendirian di tengah lapangan tanah kering, seperti ditinggalkan oleh waktu. Cat putihnya mengelupas, kubahnya berlumut, dan jendela-jendela kayunya tertutup rapat. Pintu utama terkunci dengan rantai besi berkarat. Simpulnya dililit kain hitam yang sudah compang-camping. Robi mendekat. Udara di sekitar masjid terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat. Ia menyentuh rantai itu, dan seketika merinding. Besinya dingin seperti baru diangkat dari dasar sumur. Di atas pintu, terukir sebuah simbol. Mata besar dengan tetesan darah mengalir ke bawah. Ukirannya kasar, tapi ada sesuatu yang membuatnya terasa hidup. Saat Robi menatapnya terlalu lama, ia merasa seperti mata itu menatap balik, berdenyut pelan mengikuti detak jantungnya. Tiba-tiba, dari balik dinding masjid, terdengar suara tok-tok-tok, seperti seseorang mengetuk dari dalam. Robi mundur setapak, menajamkan telinga. Ketukan itu berhenti, digantikan suara napas berat, lalu bisikan. Bukan bahasa yang ia kenal, tapi nadanya seperti doa yang dibalikan. Kata-katanya terbalik dan terdistorsi. Robi menelan ludah, ia menoleh ke sekeliling, berharap melihat seseorang, tapi lapangan itu kosong, bahkan angin pun tak berani lewat. Saat ia hendak pergi, matanya menangkap sesuatu di tanah dekat pintu. Sehelai kain putih kecil, seperti potongan sajadah, basah oleh cairan merah gelap yang sudah mengering. Malam turun cepat di Kampung Wening, seolah matahari enggan berlama-lama di tempat ini. Kabut tipis merayap dari tanah, menutupi jalan setapak seperti selimut dingin. Lampu-lampu minyak di rumah warga redup, dan pintu-pintu terkunci rapat. Robi duduk di ranjang kayu di rumah Mbah Samin, mencoba menulis catatan, tapi telinganya menangkap sesuatu. Suara lirih, jauh, seperti adzan yang terpotong-potong. Nadanya sumbang, seakan keluar dari tenggorokan yang penuh pasir. Ia berdiri menempelkan telinga ke jendela. Suara itu datang dari arah pemakaman di pinggir kampung.
Tanpa pikir panjang, ia mengambil senter dan keluar. Jalan menuju pemakaman dipenuhi pepohonan kelapa yang menjulang seperti tiang-tiang hitam. Angin bertiup pelan, membawa aroma anyir yang samar. Saat ia tiba di gerbang bambu pemakaman, suara itu terdengar lebih jelas, bukan adzan biasa, melainkan potongan-potongan kalimat yang diucapkan terbalik. Robi melangkah masuk, cahaya senter menyorot nisan-nisan tua yang miring, sebagian tertutup lumut. Di tengah pemakaman ada satu makam yang berbeda. Tanahnya tidak rata, seperti sedang berdenyut pelan, naik turun, seolah ada sesuatu di bawahnya yang bernapas. Ia mendekat, lututnya mulai lemas. Dari tanah itu terdengar bisikan, "Balik, jangan panggil dia." Senter Robi bergetar di tangannya. Ia mundur selangkah, lalu 2 langkah. Tapi sebelum ia bisa berbalik, dari sudut matanya ia melihat bayangan tinggi berdiri di antara nisan. Terlalu tinggi untuk manusia, terlalu diam untuk makhluk hidup. Bayangan itu tidak bergerak, tapi Robi tahu ia sedang menatapnya. Hujan gerimis turun lagi malam itu, menimpa atap seng rumah Mbah Samin dengan irama lambat yang membuat udara semakin berat. Robi duduk di lantai, berhadapan dengan Mbah Samin yang menyalakan dupa di atas piring tanah liat. Asapnya melingkar-lingkar, membentuk bayangan aneh di dinding. "Kowe pengen ngerti, nang opo kampung iki ora ono adzan?" Suara Mbah Samin serak, tapi kali ini nadanya berbeda. Seperti seseorang yang sudah lama memendam cerita. Robi mengangguk. Mbah Samin menatap keluar jendela, seolah memastikan tak ada yang menguping. Lalu ia mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, Kampung Wening dipimpin oleh seorang lurah yang tamak. Ia memeras warga, menjual tanah mereka diam-diam, dan menghalangi bantuan dari luar. Seorang kiai muda bernama Kiai Mahfud datang untuk menegur dan mengingatkan. Kiai itu mengajak warga kembali ke jalan yang benar, mengumandangkan adzan setiap waktu sholat, sebagai tanda bahwa kampung ini masih punya cahaya. Tapi lurah menganggapnya ancaman. Pada suatu malam, ia memerintahkan orang-orangnya menyeret Kiai Mahfud ke alun-alun. Di hadapan warga yang ketakutan, Kiai itu dipukuli hingga darahnya membasahi tanah. Sebelum nafas terakhirnya, ia menatap langit dan berseru, "Selama darahku meresap di tanah ini, tak akan ada panggilan suci yang terdengar. Siapapun yang mencoba akan dipanggil oleh penjaga malam." Sejak malam itu, setiap kali ada yang mencoba mengumandangkan adzan, bencana datang. Hewan-hewan mati mendadak, orang-orang menghilang, dan kadang tubuh mereka ditemukan tanpa kepala. Mbah Samin menunduk, suaranya nyaris berbisik. Penjaga malam itu bukan manusia. Ia lahir dari darah kiai yang bercampur dengan tanah dan dendam. Ia mendengar setiap panggilan, dan ia lapar. Robi merasakan bulu kuduknya berdiri. Di luar, hujan berhenti mendadak, dan di tengah keheningan itu, ia mendengar sesuatu. Langkah kaki berat perlahan mengitari rumah. Pagi itu langit di Kampung Wening berwarna pucat, seperti kain putih yang direndam air cucian. Udara lembab, tapi anehnya tak ada suara burung. Robi berjalan keluar rumah Mbah Samin, mencoba mengusir rasa gelisah yang menempel sejak malam sebelumnya. Di halaman rumah tetangga, seekor ayam jantan tergeletak mati. Matanya terbuka lebar, paruhnya menganga, dan bulu di lehernya rontok seperti dicabut satu persatu. Tak ada darah, tapi tanah di sekitarnya basah oleh cairan hitam pekat yang berbau anyir. Robi melangkah lebih jauh. Di pinggir jalan, seekor kambing terikat di tiang bambu, tubuhnya kaku, kepalanya menengadah ke langit, lidahnya terjulur, dan di dahinya ada bekas goresan menyerupai simbol mata yang ia lihat di pintu masjid. Warga mulai keluar rumah, tapi bukan untuk menolong. Mereka hanya berdiri di ambang pintu, menatap dengan wajah pucat. Tak ada yang berani mendekat. "Ini gara-gara semalam ada yang ke pemakaman," bisik seorang ibu tua pada tetangganya. Robi tahu mereka bicara tentang dirinya. Saat ia hendak kembali, angin bertiup kencang membawa suara samar, seperti langkah kaki yang berat menghentak tanah dari arah masjid. Tapi ketika ia menoleh, jalan itu kosong.
Di kejauhan ia melihat Laras berdiri di bawah pohon beringin besar. Gadis itu menatapnya tanpa berkedip, lalu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah sumur tua di belakang masjid. Gerakannya lambat, seperti boneka kayu yang ditarik benang. Robi merasakan darahnya membeku. Ia tahu, apapun yang ada di sumur itu adalah bagian dari kutukan. Sore itu, langit Kampung Wening berwarna kelabu kehijauan, seperti menahan badai yang tak kunjung pecah. Robi berdiri di depan rumah Mbah Samin, menunggu Laras yang tadi pagi berjanji akan menunjukkan sesuatu di dekat masjid. Namun jam demi jam berlalu, Laras tak muncul. Robi memutuskan mencarinya. Ia menyusuri gang-gang sempit, mengetuk pintu rumah warga. Tapi setiap kali ia menyebut nama Laras, wajah mereka mengeras. Ada yang langsung menutup pintu, ada yang pura-pura tak mengenalinya. Di dekat masjid terkunci, Robi menemukan sesuatu yang membuat nafasnya tercekat. Sepasang sandal kecil berwarna merah muda, basah oleh lumpur, dan bercak merah gelap yang sudah mengering di talinya. Ia memanggil nama Laras, suaranya memantul aneh di udara yang terlalu sunyi. Tak ada jawaban, hanya suara rantai di pintu masjid yang bergetar pelan, seolah disentuh dari dalam. Robi memutari bangunan itu, dan di belakangnya ia menemukan sumur tua yang ditutupi papan kayu. Papan itu retak, dan dari celahnya keluar bau anyir yang menusuk. Saat ia mendekat, terdengar suara lirih dari dalam sumur. "Robi, tolong." Itu suara Laras, lirih, serak, dan anehnya bergema seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Robi berlutut mencoba mengintip ke dalam, gelap, terlalu gelap. Tapi di kedalaman itu, ia melihat sesuatu bergerak, bukan manusia, bukan pula hewan. Gerakannya lambat, seperti sesuatu yang sedang merangkak ke atas. Sebelum ia sempat bereaksi, papan penutup sumur bergetar keras, dan suara Laras berubah menjadi jeritan yang terputus mendadak. Malam itu udara di Kampung Wening terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun begitu tebal hingga lampu minyak di beranda rumah Mbah Samin tampak seperti titik kuning yang terperangkap di dalam susu putih. Robi terbangun oleh suara langkah-langkah pelan di luar. Ia mengintip dari celah jendela. Beberapa warga berjalan beriringan membawa obor dan keranjang berisi bunga 7 rupa. Wajah mereka tertutup kain hitam, dan langkah mereka teratur, seperti mengikuti irama yang hanya mereka dengar. Robi memutuskan mengikuti dari kejauhan jalan yang mereka tempuh menuju ke pemakaman di pinggir kampung. Di sana, di bawah pohon beringin tua, mereka membentuk lingkaran mengelilingi sebuah nisan besar yang retak di bagian tengahnya. Seorang lelaki tua, bukan Mbah Samin, memimpin. Ia menaburkan bunga sambil melafalkan doa yang terdengar salah. Kata-katanya terbalik. Nadanya rendah dan bergetar, seperti suara yang keluar dari perut, bukan tenggorokan. Tiba-tiba tanah di sekitar nisan itu bergetar pelan. Dari balik kabut, Robi melihat sesuatu menjulang di belakang pohon beringin. Sosok tinggi, kurus, dengan kepala terlalu kecil untuk tubuhnya, dan tangan yang panjangnya hampir menyentuh tanah. Wajahnya kosong, hanya kulit pucat yang tegang tanpa mata, tanpa mulut. Warga menunduk, tak ada yang berani menatap. Sosok itu bergerak lambat mengitari lingkaran. Jemarinya yang panjang menyentuh bahu satu persatu, seperti menghitung. Robi menahan napas. Saat jemari itu hampir menyentuh pemimpin ritual, angin kencang bertiup memadamkan sebagian obor. Dalam kegelapan singkat itu, Robi merasa sosok itu menoleh ke arahnya. Meski ia tak punya mata, Robi tahu ia sedang melihat. Seketika suara di kepalanya berbisik, "Kau bukan milik sini, tapi kau akan tinggal." Malam itu, bulan separuh menggantung pucat di langit. Cahayanya terhalang awan tipis yang bergerak lambat. Robi tak bisa tidur. Suara langkah-langkah berat yang ia dengar di sekitar rumah Mbah Samin sejak malam ritual masih terngiang di telinganya. Lalu dari kejauhan, ia mendengar lagi suara itu. "Robi, tolong." Lirih, serak, dan kali ini terdengar lebih dekat. Ia tahu dari mana asalnya, sumur tua di belakang masjid. Dengan senter di tangan,
ia berjalan cepat melewati gang yang gelap. Udara di sekitar masjid terasa lebih dingin, dan rantai di pintunya bergetar pelan seperti merespon kehadirannya. Sumur itu tampak sama seperti terakhir ia lihat. Papan penutupnya retak, tali timbanya putus, dan dari celahnya keluar bau anyir yang menusuk. Robi berlutut menyorotkan senter ke dalam, gelap. Tapi di kedalaman itu, ia melihat sesuatu bergerak. Bukan laras, setidaknya bukan sepenuhnya laras. Wajahnya pucat, matanya hitam legam tanpa putih, dan bibirnya bergerak membentuk kata-kata yang tak terdengar. Suara yang keluar bukan lagi suara anak kecil, itu suara berat, dalam, seperti gema dari perut bumi. Kau memanggil, aku datang. Tiba-tiba sesuatu yang panjang dan pucat, seperti tangan manusia, tapi dengan jari-jari 2 kali lebih panjang, menyentuh bibir sumur dari dalam. Papan penutup bergetar keras, seolah akan pecah. Robi mundur, tapi langkahnya berhenti ketika ia mendengar suara lain, tepat di belakangnya. Suara napas, berat dan panas. Hujan deras mengguyur Kampung Wening sepanjang malam, membuat tanah becek dan udara berbau lumpur bercampur besi. Robi duduk di lantai rumah Mbah Samin. Matanya terpaku pada sebuah peti kayu kecil yang baru saja diberikan sang tetua. Ini peninggalan Kiai Mahfud, kata Mbah Samin lirih, tangannya gemetar saat menyerahkannya. Aku tak pernah berani membukanya. Tapi kau, mungkin memang sudah ditarik ke sini untuk alasan tertentu. Peti itu terkunci dengan gembok tua, tapi besinya rapuh. Dengan sedikit tekanan gembok patah. Di dalamnya terlipat rapi selembar kain putih yang sudah menguning, membungkus sebuah kitab tipis bersampul kulit. Halaman-halamannya lembab, tinta sebagian memudar, tapi tulisan tangan Kiai Mahfud masih terbaca. Robi membaca dengan senter di tangan. Isinya bukan sekadar doa, melainkan tata cara memutus kutukan. Adzan harus dikumandangkan dari menara masjid, tepat saat gerhana bulan total, tanpa terputus. Selama adzan berlangsung, penjaga akan datang untuk menghentikan. Jika pengumandang berhenti sebelum selesai, jiwanya akan terperangkap di tanah kampung selamanya. Di bagian bawah halaman, ada catatan tambahan yang membuat darah Robi membeku. Hanya satu yang memanggil, dan satu itu tak akan kembali. Robi menutup kitab itu, nafasnya berat. Di luar hujan mulai reda, dan dari balik awan, bulan pucat muncul. Bentuknya mulai tergerus bayangan bumi. Gerhana tinggal hitungan malam. Mbah Samin menatapnya dengan mata yang penuh beban. Kalau kau lakukan ini, kau akan menyelamatkan kampung. Tapi kau tak akan pulang. Di kejauhan dari arah sumur tua, terdengar suara laras memanggil lagi. Kali ini suaranya bercampur dengan tawa rendah yang bukan miliknya. Langit malam itu seperti kain hitam yang disobek perlahan. Bulan purnama menggantung besar, cahayanya pucat, tapi perlahan mulai tergerus bayangan bumi. Udara di Kampung Wening terasa tebal. Setiap tarikan napas seperti menelan kabut dingin bercampur bau besi. Robi berdiri di kaki menara masjid. Rantai yang selama ini mengunci pintu sudah terlepas. Entah bagaimana, ia menemukannya tergeletak di tanah, basah oleh embun. Pintu kayu itu berderit saat ia dorong, mengeluarkan aroma lembab bercampur bau dupa yang basi. Tangga menuju menara sempit dan licin. Setiap langkah membuat kayu berderit, seolah menolak kehadirannya. Di bawah, Mbah Samin berdiri dengan wajah pucat, hanya berkata satu kalimat sebelum Robi naik, "Jangan berhenti, apapun yang terjadi." Di puncak menara udara lebih dingin. Dari sini Robi melihat seluruh kampung terbungkus kabut. Warga berdiri di luar rumah, menatap ke arahnya tanpa suara. Sebagian wajah mereka basah oleh air mata, sebagian lagi kosong seperti topeng. Bulan kini hampir sepenuhnya tertelan bayangan. Saat kegelapan total menyelimuti, Robi menarik nafas panjang dan mulai mengumandangkan adzan. Suara itu memecah keheningan, menggema di udara yang berat. Tapi baru sampai kalimat kedua, tanah di bawah menara bergetar. Dari arah pemakaman sosok tinggi kurus itu muncul,
bergerak cepat dengan langkah panjang. Jemarinya yang tak wajar terjulur meraih tiang menara. Robi terus bersuara meski dadanya terasa sesak. Angin kencang berputar di sekeliling menara, membawa bisikan-bisikan yang mencoba memutuskan kata-katanya. Dari bawah Laras muncul, atau sesuatu yang menyerupai Laras, menatapnya dengan mata hitam legam, tersenyum lebar hingga pipinya robek. "Berhenti, dan kau akan selamat." Suara itu bergema di kepalanya, tapi Robi menggenggam mikrofon tua di menara. Suaranya justru semakin lantang. Di bawah penjaga mulai memanjat, tubuhnya memanjang seperti bayangan yang hidup. Bulan merah darah menggantung di atas mereka, dan setiap detik terasa seperti akhir dunia. Menara masjid bergetar hebat. Robi terus mengumandangkan azan. Suaranya memecah malam yang dibungkus gerhana. Bulan di atasnya kini merah darah, menggantung seperti mata raksasa yang mengawasi. Di bawah, penjaga sudah mencapai kaki menara. Tubuhnya memanjang tak wajar, kulitnya pucat seperti lilin, dan jemarinya yang kurus panjang mencengkeram tiang kayu hingga terdengar bunyi krek kayu retak. Setiap kali Robi melafalkan kalimat suci, penjaga mengerang. Suara itu seperti gabungan angin kencang dan teriakan dari dasar sumur. Warga yang menonton dari kejauhan mulai berteriak, sebagian berlari, sebagian jatuh berlutut sambil menutup telinga. Tangga menara berderit keras saat penjaga memanjat. Jemarinya menyapu udara, hampir menyentuh kaki Robi. Angin berputar di sekeliling menara, membawa aroma anyir yang menusuk. Dari bawah, Laras atau makhluk yang menyerupainya menatap dengan senyum yang terlalu lebar. Darah menetes dari sudut bibirnya. "Berhenti, Robi. Biarkan kami tetap sunyi." Suaranya bergema di kepala, lebih nyaring daripada teriakan warga. Robi menggenggam mikrofon tua itu erat-erat. Suaranya semakin lantang, meski dadanya seperti diremas. Penjaga kini sudah setengah tubuh berada di puncak menara. Wajahnya tanpa mata, menunduk tepat di depan Robi. Dari kulit pucat itu, mulut mulai terbentuk. Robekan hitam yang melebar, mengeluarkan suara jeritan panjang yang membuat udara bergetar. Kayu menara mulai patah. Robi tahu, jika ia berhenti sekarang, semuanya sia-sia. Ia memejamkan mata, memaksa suaranya menembus jeritan itu, mengumandangkan kalimat terakhir adzan. Di detik itu, penjaga mengangkat tangannya tinggi-tinggi, siap meraih leher Robi. Suara adzan terakhir Robi menggema, menembus jeritan penjaga yang memekakkan telinga. Kata terakhirnya meluncur seperti pisau cahaya, membelah kegelapan gerhana. Sekejap, seluruh kampung bergetar. Kabut yang menutupinya selama puluhan tahun tersibak, dan udara yang berat terasa pecah seperti kaca. Penjaga mengeluarkan suara melengking. Tubuhnya melilit menara seperti ular raksasa, lalu mulai terurai menjadi debu hitam yang tersapu angin. Robi masih berdiri di puncak menara, napasnya terengah, tapi kulit di tangannya mulai mengelupas, seperti terbakar dari dalam. Urat-uratnya menghitam, matanya memutih. Ia merasakan tubuhnya semakin ringan dan dingin. Di bawah, warga mulai menangis. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, suara adzan menggema di kampung Wening. Tapi tak ada sorak gembira, hanya tangis, karena mereka tahu apa artinya. Basamin menatap ke atas menara, bibirnya bergetar. Ia tahu Robi tak akan turun. Tubuh Robi mulai memudar, menjadi siluet tipis yang diterpa cahaya bulan yang kini kembali pucat. Sebelum benar-benar lenyap, Robi menatap ke arah sumur tua. Di sana, Laras berdiri. Kali ini benar-benar Laras dengan mata normal dan senyum kecil. Ia mengangguk pelan, lalu menghilang bersama kabut terakhir yang tersisa. Di puncak menara hanya tersisa mikrofon tua berlumur darah. Fajar pertama setelah gerhana datang dengan cahaya yang terasa asing bagi kampung Wening. Matahari menembus kabut memantulkan kilau keemasan di atap-atap rumah yang selama ini hanya mengenal kelabu. Udara pagi membawa aroma tanah basah yang bersih, tanpa bau anyir yang selama ini membayangi. Di masjid, pintu yang selama puluhan tahun terkunci kini terbuka lebar. Lantai kayunya berderit pelan saat warga masuk. Sebagian menangis, sebagian berlutut.
tak percaya bahwa mereka kembali mendengar suara adzan subuh yang menggema dari pengeras suara tua. Namun di puncak menara tak ada Robi, hanya mikrofon berlumur darah yang tergeletak di lantai kayu, basah oleh embun. Mbah Samin berdiri di bawah menara, menatap kosong ke langit. Ia tahu Robi telah membayar harga yang tak seorang pun di kampung ini berani bayar. Di antara kerumunan, Laras berdiri diam, wajahnya bersih, matanya kembali seperti anak-anak biasa. Ia menatap Mbah Samin, lalu berbisik pelan nyaris tak terdengar. Dia sudah pergi, tapi dia akan kembali. Mbah Samin menelan ludah, ia tahu maksudnya. Kutukan memang terputus, tapi darah yang pernah menetes di tanah ini tak pernah benar-benar hilang. Setiap 100 tahun, penjaga akan bangkit lagi, menagih satu jiwa untuk menjaga sunyi. Angin pagi bertiup lembut, tapi di sela-sela hembusannya, jika seseorang cukup peka, mereka bisa mendengar langkah kaki berat yang menjauh menuju tempat yang tak terlihat. Bertahun-tahun berlalu sejak malam gerhana itu, Kampung Wening kini hidup seperti desa-desa lain. Anak-anak bermain di jalan, suara adzan berkumandang 5 kali sehari, dan pasar kembali ramai. Orang-orang mulai percaya bahwa kutukan hanyalah cerita lama untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun di pojok masjid, mikrofon tua berlumur karat masih tergantung. Tak ada yang berani membuangnya. Mbah Samin yang kini semakin renta selalu membersihkannya setiap pagi, meski tangannya gemetar. Ia tahu benda itu adalah pengingat dan peringatan. Suatu malam saat bulan purnama menggantung di langit, Mbah Samin duduk sendirian di beranda. Angin malam bertiup pelan, membawa suara yang hanya ia dengar langkah kaki berat, jauh di ujung jalan. Ia menatap ke arah itu, dan di bawah cahaya bulan, ia melihat siluet tinggi kurus berdiri diam, menatap kampung dari kejauhan. Mbah Samin menutup matanya, berbisik pada dirinya sendiri. Masih 87 tahun lagi, tapi ia sudah mulai menghitung. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.